Selamat datang kembali di Christine Channel. Terima kasih yang udah mampir lagi di channelnya aku. Dan yang buat baru gabung, silahkan subscribe dulu ke channel ini biar temen-temen gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Di segmen kali ini aku mau ceritain kisah patung Pastur Febrak di Taman Maluku, Bandung. Pernah dengar tentang Taman Maluku, Bandung? Berbicara tentang Taman Maluku, Bandung, tentu akan dibahas juga mengenai keberadaan sebuah patungnya, bahkan sampai luar kota Bandung. Konon patung ini adalah patung Pastur H.C. Febrak yang hidup tahun 1835 sampai 1918. Ada yang bilang si pastor ini meninggal karena pesawat yang ditumpanginya jatuh tepat di tempat berdirinya patung ini. Apa betul? Sepertinya. Oke, kita simak ulasan videoku kali ini. Ada yang bilang Pastur Febrak tidak mengalami kecelakaan pesawat. Entah bagaimana beritanya bisa muncul. Bahkan sebetulnya Pastur Febrak sama sekali gak pernah nginjakin kakinya di Bandung. Lalu Hendrikus Christian Febrak itu lahir di Rotterdam pada 24 Maret 1835 silam. Pada mulanya dia ingin menjadi pedagang. Tapi pada umur 27 tahun, ia justru mengikuti panggilan hatinya untuk belajar teologi. Setelah dihabiskan sebagai pendeta pada tahun 1869, tugas pertamanya ialah menjadi misionaris di kota Padang. Kemudian pindah ke Aceh pada tahun 1874 sampai 1907. Setelah pensiun, Pastur Febrak bermukim di Magelang, kota militer Jawa Tengah. Tahun 1918, dia pun dinyatakan meninggal dunia di Bandung. Lembaga The Dutch East Indian Army mengumpulkan dana dan mendirikan patung Pastur Febrak pada tanggal 27 Januari 1922 di sebuah taman yang kala itu bernama Paradisi in Sol Paradisus Terrestis. Patung ini dirancang di Belanda oleh seniman G.J. Webb. Nah, seringkali yang diceritakan orang justru si Febrak meninggal di lokasi berdirinya patung ini. Sebab di kecelakaan pesawat, ya mau percaya atau tidak sih. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Menariknya didirikannya patung Febrak justru berdampak pada lahirnya mitos hantu Pastur Febrak yang terus berkembang dari masa ke masa. Namun di sisi lain, keberadaan mitos hantu di Taman Maluku Bandung ini justru bisa dianggap sebagai kearifan ekologi. Konon katanya sih, Pastur Febrak dalam wujud patung ini akan bergerak setiap tengah malam bila ada yang melintasi di Taman Maluku Bandung. Ada beberapa orang yang bilang juga kalau si patung juga pernah memperhatikannya dan membuat mereka berlari hingga terjatuh ke tepian jalan. Mungkin salah satu dari kalian pernah mengalami kejadian begini. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian pernah mengalami kejadian sama seperti teman kita yang mengalaminya. Menurut warga setempat, setiap tengah malam, memang Taman Maluku terasa lebih menyeramkan. Kalau kamu pas lewat, cobain deh perhatikan dengan teliti posisi arah pandang patung ini. Banyak orang percaya patung yang menghadap ke jalan seram ini merupakan patung paling menyeramkan. Kisah horor lainnya, patung ini seringkali disebut kerap berpindah-pindah tempat. Matanya juga akan menatap orang yang berada di dekatnya. Patung Pastur Febrak memiliki tinggi sekitar 4 meter, berwarna hitam,
dan dirupakan sedang membawa buku dengan mengenakan busana seorang pastor. Kalau kamu sedang di Bandung dan merasa butuh tantangan, bolehlah main kemari. Jangan sungkan-sungkan. Menurut saya sih, kalau malam hari memang ya agak sedikit menyeramkan. Soalnya di sana tuh penuh dengan pohon-pohon rindang. Tapi jangan salah, di siang hari itu luar biasa. Taman Maluku itu banyak sekali pengunjung yang datang, bisa untuk menghibur diri sambil duduk-duduk, minum kopi dan lain-lain. Ini sih salah satu rekomendasi ya, kalau misalkan kalian mau ke Bandung, boleh kesini buat menenangkan diri kalian. Lanjutnya, dan konon katanya patung pastur yang sering berganti posisi pada tengah malam ini hanyalah ulah makhluk gaib yang memanipulasi penglihatan manusia. Ada juga yang bilang ini hanya efek cahaya. Soal makhluk gaib, katanya sih dia memanipulasi penglihatan manusia dengan cara menyerupai patung dan bergerak seolah-olah si patung Verbrack yang bergerak, sehingga menghasilkan mitos yang dipercaya masyarakat dari dulu hingga kini. Ada lagi pendapat orang-orang logis. Patung dengan warna tembaga ini seolah melihat ke arah seseorang di dekatnya ketika disorot menggunakan senter. Hal ini dapat terjadi lantaran kesalahan mata dalam menangkap gambaran patung di gelapnya malam. Karena patung ini terdiri hanya dari satu warna saja. Jadi manusia sulit membedakan dengan jelas bagian muka patung. Bisa jadi bagian yang seolah-olah melihat itu sebetulnya bagian samping atau belakang kepala patung, bukan bagian wajah. Tak hanya ada mitos pastur Verbrack saja di Taman Maluku. Kamu pernah dengar tentang sosok wanita bergaun putih, buto hijau, dan sosok tinggi besar yang lainnya. Di Taman Maluku juga senter rumor tentang wanita bergaun putih yang menyerupai orang Belanda atau sering disebut noni. Keberadaannya cukup mengganggu karena kedatangannya selalu disertai dengan bau bunga melati yang sangat menyengat. Ada lagi sosok buto hijau yang sering menampakkan diri di Taman Maluku ini. Terakhir, masih ada sosok tinggi yang dipercaya masyarakat setempat sebagai penjaga dari pastur Verbrack. Di bawah patung ini juga ada makam yang harus dijaga oleh sebangsa mereka. Jadi kapan kalian mampir ke sini, siapa tahu mau saling tatap dengan pastur Verbrack atau mau kenalan dengan sosok penjaganya, bolehlah datang ke sini. Rekomendasi banget buat kalian untuk datang ke sini. Itulah tadi kisah dan fakta menarik seputar Moluccan Park alias Taman Maluku. Gimana, kalian tertarik? Oke, untuk para youtuber misteri bisa datang ke tempat ini dan mencari mitos-mitos yang bisa kalian kuak di situ. Sekian dulu cerita aku tentang legend Taman Maluku di Bandung. Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin cerita ini sampai akhir. Tetap selalu sehat dalam kegiatan apapun. Stay tune terus di vlog, cerita, dan explore aku di Christine Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.